Yo, halo semuanya, selamat datang di channel Monofilm. Jadi gimana nih cuy kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja cuy. Jadi di video kali ini Mimin akan membahas alur manhwa yang berjudul Kaisar Dewa Ling. Dan buat kalian yang belum mengetahui alur ceritanya, silakan nonton part sebelumnya terlebih dahulu. Linknya sudah Mimin siapkan di deskripsi cuy. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Lanjut yang kemarin, yang dimana ketika Lincang melemparkan 3 pisau yang berada di tangannya ke dalam semak-semak, ternyata ada sekelompok orang yang hendak ingin menyerang mereka. Dan pemimpin dari kelompok tersebut bernama Cheng Zhen. Cheng Zhen adalah salah satu dari 10 petapa teratas di keluarga Cheng, dan dia juga adalah yang membunuh orang-orang dari keluarga Ling. Dan Paman Tenshan yang melihat kelompok tersebut menyuruh Lincang untuk segera melarikan diri dari tempat tersebut dan mereka akan menghadang keluarga Cheng. Akan tetapi bukannya melarikan diri, Lincang hendak ingin menyerang Cheng Zhen yang telah membunuh orang-orang dari keluarga Ling. Tapi serangan dari Lincang tersebut dihalau oleh seseorang. Dan seseorang itu berkata, ternyata kamu adalah Ling Jiancheng, kamu sudah menghina Rosu, aku akan membunuhmu sekarang. Dan ternyata pria tersebut bernama Cheng Zhao. Cheng Zhao adalah seorang yang sangat berbakat, dikarenakan dia hanya tingkat 7 alam Lian Yuan, tapi kekuatannya setara dengan tingkat 8 alam Lian Yuan. Melihat kekuatan dari Cheng Zhao, Lincang pun mengakui kekuatannya memang sangat kuat. Dan Cheng Zhao hendak ingin menyerang Lincang menggunakan teknik 1000 gunung Tainshan. Tapi Lincang tak gentar sama sekali dengan kekuatan tersebut dan Lincang pun menyerang Cheng Zhao. Akan tetapi tiba-tiba Cheng Zhao terluka dikarenakan serangan dari Lincang dan tewas seketika. Orang-orang dari keluarga Cheng yang melihat kejadian tersebut sangat kaget dikarenakan Cheng Zhao dibunuh dengan sekali tebasan oleh Lincang. Dan juga mereka masih mengira bahwa jiwa bela diri dari Lincang telah hancur dan belum dipulihkan. Dan Lincang yang mendengarkan perkataan dari orang-orang tersebut, Lincang pun berkata, siapa yang bilang jiwa bela diriku telah hancur? Dan Lincang pun mengeluarkan jiwa bela diri merah tingkat keduanya. Melihat kejenuhan dari Lincang, Cheng Zhen hendak ingin membunuh Lincang dikarenakan jika Lincang terus berkembang, keluarga Chengnya akan dalam bahaya. Dan Cheng Zhen pun menyuruh bawahannya untuk membunuh Lincang, sedangkan Paman Tenshan menyuruh para keluarga Ling untuk melindungi Lincang. Dan bentrokan antara kedua keluarga pun tak bisa dihindari lagi. Ketika bentrokan kedua keluarga tersebut telah terjadi, ada 3 orang yang hendak ingin menyerang Lincang, dan ketiga orang tersebut berada di tingkat 7 alam Lian Yuan dan hendak ingin membunuh Lincang. Tapi Lincang tak khawatir sama sekali dikarenakan keahliannya sebagai seorang petapa tingkat 9 dan akan dipastikan ketiga orang tersebut mati di tangan Lincang. Dan hanya sekali tebasan, ketiga orang tersebut pun tewas dibuat oleh Lincang. Melihat kejadian tersebut, Cheng Zhen sangat kaget dikarenakan ketiga orang tersebut gagal menahan serangan dari Lincang yang berada di tingkat 7 alam Lian Yuan. Dan dikarenakan fokus dari Cheng Zhen teralihkan kepada Lincang, Paman Tenshan hendak ingin menyerang Cheng Zhen. Tapi serangan dari Paman Tenshan sangat mudah dihindari oleh Cheng Zhen. Dan pertarungan antara Paman Tenshan dan juga Cheng Zhen terus berlanjut sampai pertarungan mereka dilihat oleh Lincang. Dan Lincang yang melihat pertarungan mereka menyadari di mana titik kelemahan dari Cheng Zhen dan menyuruh Paman Tenshan untuk menyerang bagian bawah dari Cheng Zhen. Dan Paman Tenshan yang mendengarkan perkataan dari Lincang tersebut langsung mengeluarkan jurus 3 gunturnya dan menyerang Cheng Zhen di bagian bawahnya. Dan Cheng Zhen pun terkena serangan dari Paman Tenshan dengan sangat telak sehingga dia pun tak berdaya lagi. Sebelum di akhir hayatnya, Cheng Zhen bertanya-tanya bagaimana Lincang bisa mengetahui titik kelemahannya dan dia pun tewas. Lincang menjawabnya bahwa hanya sekilas dia melihatnya sudah mengetahui titik kelemahannya. Tak lama kemudian orang-orang dari keluarga Ling sangat senang dikarenakan dia telah membalas kematian dari rekan-rekannya yang telah meninggal. Paman Tenshan berkata, kemenangan kali ini semua karena Ling Jiancheng, dia patut mendapatkan hadiah dan orang-orang juga setuju kalau Lincang mendapatkan hadiah.
Dan Paman Tensan pun mencarikan Lincang sebuah buku yang berada di dalam tas penyimpanannya. Dan ketika Paman Tensan menemukan buku tersebut pun diberikan kepada Lincang. Dan Paman Tensan pun berkata, buku instruksi ini adalah tentang jurus pedang paling hebat di klan kita. Ambillah ini, hadiah ini untukmu. Dan jurus tersebut bernama jurus 3 guntur yang dipakai oleh Paman Tensan tadi melawan Cheng Zhen. Orang-orang yang berada di sana yang melihat hadiah dari Paman Tensan sangat kaget, dikarenakan buku tersebut hanya kepala klan dan penerusnya yang berhak memenuhi syarat untuk mempelajari buku tersebut. Dan penampilan dari Lincang barusan membuktikan bahwa dia pantas untuk memiliki buku tersebut. Lincang yang melihat buku tersebut berkata dalam hatinya, ini adalah jurus bela diri tingkat rendah di dunia manusia. Sayang sekali, jurus bela diri yang kuingat hanya cocok untuk dewa. Kalau tidak, hanya satu perlu serangan saja untuk melenyapkan klan Cheng itu. Dan Paman Tensan yang melihat Lincang mempelajari buku tersebut, Paman Tensan berkata, Lincang, dulu aku butuh 5 bulan untuk mempelajari bagian awal dari buku ini. 5 tahun setelahnya baru aku bisa menguasainya. Kamu lebih baik mempelajarinya pelan-pelan ketika kembali nanti. Dan Lincang mengembuskan napasnya dan dia pun berkata, sudah selesai. Paman Tensan berkata kembali, kamu masih terlalu muda. Tidak heran kalau kamu tidak dapat memahaminya sekarang. Tapi aku yakin kamu akan menguasainya ketika kamu mencapai alam Zhen Yuan. Dan Lincang menjelaskan kepada Paman Tensan bahwa dia telah menguasai jurus 3 guntur. Perkataan dari Lincang barusan membuat orang-orang dari keluarga Ling tampak kaget dikarenakan perkataan dari Lincang tersebut. Orang-orang yang berada di sana sangat kaget dikarenakan belum 1 menit Lincang sudah menguasai jurus 3 guntur tersebut. Paman Tensan mengira bahwa Lincang berbohong hanya untuk mencari muka. Dan dikarenakan perkataannya tak dipercayai oleh siapapun, Lincang pun mengeluarkan jurus 3 gunturnya yang baru saja tadi dikuasainya. Dan jurus 3 guntur yang dikeluarkan oleh Lincang sangat kuat, sehingga pepohonan pun retak dan jalan pun hancur dibuatnya. Paman Tensan yang melihat jurus tersebut sangat kaget, dikarenakan Lincang telah berhasil menguasai jurus 3 guntur hanya dalam sekejap mata saja. Dan kita diperkenalkan seseorang yang bernama Ling Taejun. Ling Taejun ini adalah adik dari Paman Tensan, jadi kita panggil Paman Taejun aja. Oke, lanjut. Paman Taejun menyadari bahwa jurus dari Lincang lebih kuat dibandingkan Paman Tensan yang sudah mempelajari jurus tersebut bertahun-tahun. Dan perkataan dari Paman Taejun tersebut membuat Paman Tensan marah dan menendang bokongnya. Dan kekocakan antara adik dan kakak pun telah terjadi yang membuat anggota dari keluarga Ling pun tertawa terbahak-bahak. Lincang menjelaskan kepada Paman Tensan bahwa setelah dia mempelajari dengan teliti jurus tersebut, dia menemukan beberapa masalah yang belum Paman Tensan perhatikan. Sambil mencekik adiknya, Paman Tensan bertanya-tanya masalah dari jurus tersebut kepada Lincang. Dan Lincang pun menjawabnya, ada sebuah elemen guntur dalam jurus ini. Rupanya jurus ini berfokus pada kecepatan yang sangat tinggi, tapi langkah terakhirnya menekan pada koordinasi gerakan. Sekarang coba begini, pusatkan semua kekuatanmu dan abaikan bentuk-bentuk jurusmu. Luncurkan 3 serangan secepat mungkin. Setelah mendengarkan penjelasan dari Lincang tersebut, Paman Tensan mencoba arahan dari Lincang yang dikatakan oleh Lincang tadi. Dan ketika Paman Tensan mengeluarkan jurus 3 guntur, kekuatan dari Paman Tensan lebih kuat dibandingkan yang lalu. Orang-orang yang melihat kejadian tersebut meminta Lincang untuk memberikannya nasihat. Dan Lincang pun memberikan satu persatu orang-orang tersebut nasihat. Beberapa saat kemudian, Lincang pun telah selesai memberikan nasihat kepada seluruh orang. Dan Paman Tensan berkata, Lincang, setelah menerima nasihatmu, aku merasa seperti telah membuat lebih banyak kemajuan. Lincang berkata, Paman, meskipun kamu sekarang di alam Zhen Yuan tingkat 3, dengan bantuan jurus guntur itu, kamu bisa melawan seorang di alam Zhen Yuan tingkat keempat. Dan Paman Tensan pun menyuruh orang-orang untuk kembali mencari ayah dari Lincang. Setelah perjalanan cukup lama, Paman Tensan pun telah menemukan tempat di mana ayah dari Lincang menghilang.
Dan Lincang yang melihat ke dalam air terjun tersebut, dia melihat bahwa ada cahaya yang berwarna hijau dan dia pun mengira bahwa itu adalah ternyata giok. Karena rasa penasarannya dari Lincang, Lincang pun menghampiri cahaya yang berwarna hijau tersebut yang dia mengira bahwa itu adalah ternyata giok. Dan dia pun mengambil ternyata giok tersebut dan langsung kembali ke tempat dia berada tadi. Paman Tensan bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh Lincang. Dan Lincang pun menjelaskan kepada Paman Tensan bahwa yang dipegang ini adalah ternyata giok. Kekuatan medis dari ternyata giok ini sangat ampuh dan bisa menyembuhkan lengan yang sudah putus. Dan Lincang menyuruh orang-orang yang berada di sana untuk menjaga rahasia ini dan antara mereka saja akan dipastikan orang lain akan merebutnya jika mereka mendengarkannya. Tapi tiba-tiba ada seorang yang tertawa dan dia berkata, "Aku tidak tahu di desa Ling akan ada tanaman yang begitu berharga yang dapat menghubungkan lengan yang sudah terpotong kembali ke badannya." Dan orang tersebut dari keluarga Cheng yang bernama Cheng Ying dan seseorang yang berada di belakangnya. Lincang bertanya-tanya siapakah mereka itu. Dan Paman Tensan pun menjelaskan bahwa pria berbaju hitam itu adalah salah satu dari 10 petarung teratas dari keluarga Cheng dan namanya adalah Cheng Ying. Dan juga Cheng Ying ada di sini ketika ayah dari Lincang menghilang. Dan tiba-tiba seseorang yang bersama Cheng Ying tadi maju ke depan dan mengajak Lincang untuk bertarung dengannya dikarenakan Lincang telah menghina adik perempuannya. Dan Paman Tensan menjelaskan kepada Lincang bahwa orang itu adalah kakak dari Cheng Rusu yang bernama Cheng Ruyu. Dan Paman Tensan memperingati Lincang untuk hati-hati dikarenakan dia sekarang berada di tingkat 8 alam Lian Yuan. Dan Lincang bertanya taruhan apa yang dimaksud oleh Cheng Ruyu tersebut. Dan Cheng Ruyu pun menjelaskannya bahwa Lincang harus bertahan 3 serangannya dan dia hanya mematahkan kaki dari Lincang. Tapi jika Lincang tidak bisa menahannya, Lincang harus memberitahunya cara menghubungkan lengan yang putus kembali ke badannya. Ditambah lagi, Lincang harus memotong seluruh anggota tubuh badannya dan merangkak ke adik perempuannya dan meminta maaf. Dan tiba-tiba Lincang berkata, 3 serangan, 1 serangan saja sudah cukup untuk itu. Ruyu tertawa dan berkata, "Lincang, kamu mengenal dirimu sendiri dengan sangat baik. Kamu menyadari kalau kamu bahkan tidak dapat bertahan dengan 1 seranganku saja." Dan Lincang berkata kembali, "Ruyu, sepertinya kamu salah paham. Maksudku hanya butuh 1 serangan saja untuk menghancurkanmu." Dan Lincang pun mengeluarkan jurus 3 guntur untuk menyerang Cheng Ruyu. Dan Cheng Ying yang melihat serangan dari Lincang tersebut menyuruh Cheng Ruyu untuk segera menghindar. Akan tetapi itu sudah terlambat. Serangan dari Lincang tersebut berhasil memindahkan salah satu lengan dari Cheng Ying, sehingga Cheng Ying pun teriak kesakitan. Dan Lincang menodongkan senjatanya tepat berada di leher dari Cheng Ruyu dan Lincang berkata, "Dasar sampah, sekarang berikan semua harta yang kamu miliki, jika tidak aku akan membunuhmu." Cheng Ruyu pura-pura bodoh dan bertanya-tanya harta apa yang dibicarakan oleh Lincang. Dan Lincang berkata kembali, "Tidak masalah, setelah aku membunuhmu, aku bisa langsung mengambilnya dari mayatmu." Dan ancaman dari Lincang tersebut membuat Cheng Ruyu memberikan harta yang dimaksud oleh Lincang dan menyuruh Lincang untuk tidak membunuhnya. Dan Lincang bertanya kepada Cheng Ruyu, dari manakah dia mendapatkan giok spiritual suci ini? Dan Cheng Ruyu pun menjawabnya, "Aku mendapatkannya dari lembah kaos yang berjarak 200 mil di arah timur. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, bisakah kamu membiarkanku pergi?" Akan tetapi, perkataan dari Cheng Ruyu tersebut tak dihiraukan oleh Lincang dan Lincang langsung membunuh Cheng Ruyu seketika. Melihat kejadian tersebut membuat Cheng Ying sangat marah dan hendak ingin menyerang Lincang. Akan tetapi, serangan dari Cheng Ying tersebut dihalau oleh Paman Tensan. Dan mereka pun beradu kekuatan dan Paman Tensan mengeluarkan jurus 3 guntur yang sudah disepurkan oleh Lincang. Dan dikarenakan Cheng Ying meremehkan Paman Tensan, Cheng Ying hendak ingin menahan serangan dari Paman Tensan menggunakan pedangnya. Akan tetapi serangan dari Paman Tensan terlalu kuat sehingga Cheng Ying pun mendapatkan serangan dari Paman Tensan dengan sangat telak, sehingga dia pun mengeluarkan sirup habis lagi cuy. Dan Cheng Ying tak percaya kejadian tersebut dikarenakan beberapa hari lalu Cheng Ying mengalahkan Paman Tensan dengan sangat mudah.
Cheng Ying berkata dalam hatinya, tunggu, apakah dia baru saja mengatakan kalau dia dilatih oleh Lin Cheng? Apakah karena alasan itu dia menang dariku? Rusuh, kamu sudah menyinggung seorang master yang sangat kuat. Klan kita akan mendapatkan masalah yang sangat besar. Dan Paman Tensan menodongkan senjatanya tepat di leher dari Cheng Ying dan berkata, Cheng Ying, beritahu aku di mana ayah dari Lin Cheng. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Dan Cheng Ying berkata, kamu tidak akan bisa menyelamatkan dia karena kekuatan pelatihannya telah lenyap. Dan juga Rusuh telah mengirimkan pesan kepada Sekte Tianlong bahwa Lin Cheng belum mati. Dan Sekte Tianlong akan mencari Lin Cheng dan membunuh Lin Cheng saat itu nanti. Dikarenakan kesal, Paman Tensan pun membunuh Cheng Ying dikarenakan perkataannya tadi. Karena telah mengetahui situasi yang sebenarnya, Paman Tensan menyuruh Lin Cheng untuk segera pulang dan memikirkan solusinya yang apa saja bisa mereka lakukan. Tapi Lin Cheng berkata, apa yang baru saja dikatakan Cheng Ying menyitarakan kalau Cheng Rusuh akan membawa ayahku ke desa Ling 2 bulan lagi ketika keluarga Ling pergi ke rumah Cheng. Aku yakin dia akan menunjukkan ayahku kepada kita dan mempermalukan kita. Jadi kita punya waktu 2 bulan untuk persiapan. Mendengarkan penjelasan dari Lin Cheng tersebut membuat Paman Tensan dan juga Paman Taejon frustasi. Dikarenakan keluarga Cheng akan bergabung dengan Li Tianlong, akan dipastikan keluarga Ling akan hancur. Lin Cheng berkata kembali, aku punya ide, Paman Taejon dan Paman Tensan, tolong kembali ke desa dan jaga orang-orang yang tua dan juga yang lemah secepat mungkin. Paman Tensan bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Lin Cheng dan apa yang akan Lin Cheng lakukan. Dan Lin Cheng menjawabnya bahwa dia akan melanjutkan pelatihannya di sini untuk 2 bulan. Setelah 2 bulan itu, baik Cheng Rusuh maupun Li Tianlong tidak akan bisa menjadi tandingannya. Dan Lin Cheng akan membuat mereka membayar apa yang mereka lakukan dengan darah mereka. Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, gimana nih video kali ini? Mungkin sampai sini dulu video Mimin kali ini. Dan semoga kalian suka video Mimin yang sederhana ini. Dan sampai jumpa di next video cuy. Bye bye.